Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Aulia, NIM 2019 820276. Kelas CSD semester 4. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Tugas praktikum Qiraah Ibadah, materi tentang jenazah sesuai Tarjih Muhammadiyah. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana tata cara mengkafani jenazah. Setelah selesai memandikan jenazah, maka diwajibkan mengkafaninya. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah hendaklah mencukupi untuk menutup seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat. Hukum mengkafani jenazah muslim adalah fardu kifayah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanah," yang artinya apabila salah seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya, hendaklah dibaikkan kafannya. Adapun tata cara mengkafani jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pakailah kain kafan yang berwarna putih untuk menutupi seluruh tubuh jenazah. Hal ini dijelaskan sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, "Ilbasu min siyabikumul bayado fa innaha khairu siyabikum wa kaffinu fiha mautakum," yang artinya pakailah olehmu kain putihmu karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Yang kedua, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Yang ketiga, letakkanlah 7 tali di atas meja secara sejajar dari kepala sampai kaki. Yang keempat, letakkanlah kain kafan untuk laki-laki 3 lapis secara berurutan, sedangkan jenazah perempuan 5 lapis. 5 lapis itu terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, kemudian dibungkus 1 lapisan lagi. Yang kelima, letakkan jenazah di atas kain kafan. Selanjutnya, taruhlah potongan-potongan kapas yang ditaburi kapur barus atau cendana yang sudah dihaluskan kepada jenazah agar menutupi seluruh tubuhnya. Yang kelima, lipatlah kain kafan dari sebelah kanan jenazah hingga ke sebelah kiri, kemudian dari sebelah kiri jenazah ke sebelah kanan. Yang keenam, setelah itu ikatlah tali dengan simpul pada kain kafan kiri badan jenazah dari kepala sampai kaki. Yang ketujuh, selanjutnya jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram, maka janganlah kamu tutup kepalanya dan jangan kamu beri wangi-wangian. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Ibni Abbas qala bainama rajul waqif ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafata iz waqa'a an hilatihi fawaqasathu fadzukira dzalika linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala igsiluhu bima'in wasidrin wa kaffituhu fi saubaihi wala tuhtituhu wala tukhammiru ra'sahu
fa innallaha yab'atsuhu yaumal qiyamati mulabbiya, yang artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika seseorang laki-laki sedang wukuf atau mengerjakan haji bersama-sama Rasulullah SAW di padang Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya hingga meninggal. Maka kejadian itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau berkata, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya. Jangan kamu beri dia wangi-wangian, dan jangan tutup kepalanya. Maka sesungguhnya Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat seperti keadaannya sewaktu berihram. Lalu janganlah mengkafani jenazah secara berlebihan. Untuk mengkafani jenazah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kain kafan kurang lebih 12 meter. Yang kedua, kapas secukupnya. Yang ketiga, kapur barus yang telah dihaluskan. Yang keempat, kayu cendana yang telah dihaluskan. Yang kelima, sisir untuk menyisir rambut. Yang keenam, tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong dan dijahit dengan baik. Kain kafan bisa bermacam-macam, di antaranya cara yang paling praktis untuk membuat kain kafan seperti berikut. Yang pertama, kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan jenazah ditambah 50 cm. Yang kedua, tali untuk mengikat sebanyak 8 helai atau 7 helai untuk tali kain kafan dan 1 helai untuk cawat. Lebih lebarnya talinya 5-7 cm. Yang ketiga, kain untuk cawat. Caranya dengan mengguntingkan kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi 3 bagian yang sama. Salah satunya ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawatnya. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat inilah berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat. Yang keempat, kain sorban atau kerudung. Caranya untuk menggunting kain kafan sepanjang 90 atau 115 cm. Lalu lipatnya antara sudut yang satu dengan yang lainnya sehingga menjadi segitiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu jenazah agar tidak terbuka. Yang kelima, sarung. Caranya dengan mengguntingkan kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah tersebut. Lalu yang keenam, baju. Caranya dengan mengguntingkan kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran jenazah. Kain ini dilipat menjadi 2 bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi 2 bagian sehingga membentuk 4 persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segitiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang sehingga belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi sehingga akan berbentuk seperti helai baju. Lalu adapun di samping kain kafan perlu juga kita siapkan kapas yang sudah dipotong-potong. Yang pertama, untuk menutupi wajah atau muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak 1 helai. Yang kedua, bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak 1 helai. Yang ketiga, bagian menutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai. Yang keempat, penutup lubang di hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sehingga 4 buah. Lalu di bagian atas kapas kita taburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan.
Demikianlah tata cara mengkafani jenazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.